Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten saya. Saya di sini dalam perjalanan menuju studio alam sebenarnya, tapi kalau memang memungkinkan, tapi kalau tidak memungkinkan, tergantung cuaca, saya akan kembali ke studio. Kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para penggemar, para pendengar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta Selatan dan sekitarnya, dan termasuk sahabat-sahabat negara tetangga kita, semoga senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya Bung Cepri selaku pembawa acara radio RS yang ada dalam acara tanya jawab seputar dunia lain. Akan saya bacakan salah satu atensi yang bernama Andi. Lebih abdulnya akan saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Bung Jepri. Saya Andi dari Jakarta Utara. Salam kenal, salam senggol-senggol Bung Jepri ya. Oh mantap juga nih acaranya Bung Jepri. Baru kali ini saya mengetahui adanya YouTuber Radio RS Jaya mengudara di channel Asadam dengan acara tanya jawab seputar dunia lain. Ini hebat sekali Bung Jepri. Sangat menentukan dan sangat-sangat membantu untuk kemaslahatan, membantu banyak orang Bung Jepri. Karena juga saya mohon maaf sebelumnya, saya izin sudah mempelajari beberapa channel Ayah Sadam. Alhamdulillah bagus sekali. Maka dari itu saya tertarik dengan adanya saya menayangkan atensi, bahwasanya kebetulan saya punya beberapa kisah, tapi saya akan memberikan satu kisah yang menarik, dalam artian yang selama ini saya seumur-umur baru kedapatan kisah-kisah yang saya dapatkan Bung Jepri. Saya adalah seorang mahasiswa Bung Jepri, Andi. Saat itu kan saya lagi sedang camping Bung Jepri. Memang saya orangnya pemberani Bung Jepri. Camping sendirian aja, berkemah semalaman sih Bung Jepri. Kebetulan waktu itu saya camping di daerah Bogor Bung Jepri, yang sudah mendekati daerah Sukabumi Bung Jepri. Saya agak lupa tuh daerah apa. Memang di situ kan nggak jauh dari penduduk, banyak tanah-tanah lahan luas, seperti masih kayak hutan belantara Bung Jepri. Karena saya memang di situ ada beberapa orang kenal, saya diizinkan membuat tenda di situ. Saya malam pertama memang saya ingin cuma semalam aja, ingin merasakan refreshing di daerah sana. Tiba-tiba apa Bung Jepri, begitu saya lagi mendusin, saya kaget dibuatnya Bung Jepri. Yang menemani saya tidur tuh banyak sekali Bung Jepri. Semuanya wanita cantik Bung Jepri dengan berpakaian minim. Nah di situ saya membuat saya kaget Bung Jepri. Akhirnya saya terbangun, saya ambil air wudhu buru-buru Bung Jepri. Saya niat karena Allah, saya ambil wudhu niat karena Engkau. Siapakah mereka yang sebenarnya yang menemani saya tidur, sedangkan saya orang laki-laki. Kami bukan mainstreamnya, lain jenis, saya katakan demikian Bung Jepri. Kalau memang dia manusia, ampunilah dosa-dosa hamba ya Allah. Kalau memang itu bukan manusia, jauhkanlah dari pandangan hamba dan jauhkan dari lingkungan hamba. Jagalah diri hamba, harta hamba. Saya niat karena Engkau ya Allah ingin menikmati lingkup sini dalam satu malam ini. Semoga hamba bisa bertahan ya Allah. Lindungilah hambamu ya Allah, ya Allah. Saya katakan demikian Bung Jepri. Begitu saya ambil wudhu selesai, saya langsung kembali lagi ke tenda. Ternyata di situ apa Bung Jepri? Yang di tenda, orang-orang yang saya anggap wanita cantik banyak sekali menemani saya tidur dengan berpakaian minim, sudah tidak ada Bung Jepri. Hanya baunya wangi Kamboja Bung Jepri. Itu Kamboja, bunganya banyak sekali di tempat tidur saya di perkemahan. Yang tadinya wanita cantik di situ sudah tidak ada Bung Jepri. Apa barangkali mungkin saya langsung ambil air wudhu kali Bung Jepri ya, terus mohon pada Allah, Allah ngijabah sehingga saya tidak melihat mereka lagi. Dan sejak itulah saya nggak bisa meneruskan tidur Bung Jepri. Sambil saya membereskan di mana adanya tempat tidur yang penuh dengan bunga-bunga Kamboja, saya rapiin, bunga Kamboja itu saya kumpulin, saya bakar Bung Jepri. Pada saat saya membakar bunga Kamboja itu sekaligus membakar kayu, karena saya nggak bisa tidur, saya begadang sambil bakar api unggun.
tiba-tiba ada suara teriakan banyak Bung Jepri di lingkup di mana adanya tenda. Ada yang bersuara, ampun, ampun, saya kapok tidak mau mengganggu lagi, dengan kalimat senada Bung Jepri. Lantas saya berpikir, apakah ini karena bunga kamboja yang saya bakar ya? Kok bisa mereka yang kesakitan ya? Mana nggak ada wujud lagi Bung Jepri. Apakah yang ada kaitannya dengan wanita-wanita cantik tadi yang menemani saya tidur ya? Mohon pencerahannya Bung Jepri. Siapa sih wanita-wanita cantik itu yang berpakaian minim pada saat itu saya tidur menemani saya? Dan apa hubungannya dengan bunga kamboja dengan suara yang teriak-teriak merasa kesakitan? Mohon pencerahannya Bung Jepri ya. Ini benar-benar saya tuh kalau ingat ini merinding terus Bung Jepri. Hingga sampai saat ini Bung Jepri, saya tidak tenang walaupun saya sudah nggak di sana lagi. Ini karena berlangsung sudah 3 bulan Bung Jepri. Nah, yang kedua Bung Jepri, mohon amalannya Bung Jepri supaya saya tuh bisa menenangkan diri dan bisa melupakan hal itu supaya tidak pernah terjadi kejadian yang sama. Kalau memang ada amalnya, saya pengen bila mana suatu saat menemukan hal-hal yang sama yang ada hubungan dengan hal-hal ganjil, barangkali ada amalannya yang bisa buat menepiskan untuk menghalau atau mengusir begitu Bung Jepri. Terima kasih atas atensi saya Bung Jepri. Semoga Bung Jepri bersama Radio RS tetap jaya mengudara bersama channel AS Adam. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk saudara Andi yang ada di Jakarta Utara ya. Baru saja atensi Anda telah saya bacakan. Jadi kalau kita kembali masalah Anda saat tidur terus Anda mendusin, tiba-tiba ada banyak sosok wanita cantik berpakaian minim menemani Anda tidur. Saya tegaskan ya, bahwasanya mereka tidak lepas dari bahasa kuntilanak, si penunggu pohon kamboja yang ada di sebelah di mana adanya Anda punya tenda. Coba Anda ingat-ingat, di sebelah selatan yang ada terdapat satu pohon kamboja besar yang lingkungannya adalah banyak pohon pisang. Nah, disitulah mereka bersemayam. Karena adanya Anda tinggal di situ, apalagi sendirian, mereka mengecoh adanya Anda. Untungnya Anda tidak dikerjain saat itu ya. Lantas ada spontanitas mengambil air wudhu, Anda berdoa memohon kepada Allah minta perlindungannya. Itulah Allah masih menyayangi melindungi Anda. Anda spontanitas begitu mendusin, Anda bangun melihat sesuatu wanita-wanita cantik, Anda langsung kabur mengambil air wudhu, Anda berdoa, alhasil alhamdulillah Anda masih melindungi Anda ya. Jadi kita kembali lagi kepada masalah tadi, bahwa sosok wanita cantik adalah tidak lepas dari bangsa kuntilanak, si penunggu pohon kamboja. Kenapa Anda bisa ambil air wudhu lantas dia nggak ada? Allah langsung berikan satu jawaban. Anda tidak menginginkan adanya mereka terlihat oleh Anda seperti itu ya. Padahal mereka itu tidak jauh dari situ. Yang tadi saya katakan di pohon kamboja yang ukuran kurang lebih beberapa meter, di mana Anda punya tenda ya. Dan itu sebagai ciri khas kuntilanak memang menyukai bunga kamboja, itulah sebagai lambangnya. Untungnya Anda pinter, tanpa sadari pula Anda secara refleks bersih-bersih si bunga kamboja dikumpulkan, Anda bakar sambil membakar kayu untuk bikin api unggun gitu ya, karena Anda tidak merasa kantuk lagi, karena Anda merasa kepikiran. Anda begadang sambil bakar api unggun dan bunga yang berserakan Anda kumpulkan, Anda bakar. Lantas nggak lama kemudian ada suara teriak-teriak kepanasan. Itulah salah satu nyawa ya. Jadi bunga kamboja itu nyawa dia yang tidak tampak dilihat oleh Anda saat itu, karena Anda sudah mohon kepada Allah, Allah mengijabah, tidak diperlihatkan kembali. Namun Anda tanpa sadari, begitu membersihkan buah bunga kamboja tersebut dibakar, dia merasakan sakit. Nah, di situ nyawa mereka yang berserakan yang menyerupai bunga kamboja adanya.
disitulah dia akan kembali kepada sarangnya. Untuk kembali lagi pada saudaraku Andi, Anda bertanya amalan apakah yang bisa untuk menghalau atau mengusir atau sebagai Anda sebagai benteng, katakanlah untuk pengaman diri ya, pemagar gitu ya. Sebetulnya doa-doa itu banyak sekali. Jadi simpel saja. Coba nanti Anda buka Al-Quran, baca suratul Kahfi, surat Al-Kahfi ya. Satu kali dibaca. Nanti diulang kembali di ayat 107 sampai ayat 110. Anda amalkan 113 ya. Diulang-ulang. Nanti diakhiri suratul Fatihah sebanyak 9 kali hingga sampai Anas ya, masing-masing 9 kali, ditambahkan 3 kali membacakan surat ayat kursi. Hamba sediakan air putih, air doa ya, sebagai perantara. Nanti setelah doa selesai Anda tiupkan 3 kali dengan niat karena Allah, ya Allah, dengan melalui perantara air doa ini semoga bermanfaat untuk menjauhkan dari hal-hal yang ganjil atau negatif. Apabila saya dari luar sana mau kedapatan sosok gaib yang mengikuti hamba, keluarkan dari tubuh hamba atau dari lingkungan hamba. Jagalah hamba, keluarga hamba, dan harta hamba, seperti itu ya. Dan Anda baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim dan membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Anda tiupkan 3 kali ke air, Anda minum. Nanti sisanya Anda cipratin di lingkungan rumah Anda. Itu juga sambil membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Insyaallah aman. Ya, untuk saudaraku Andi, Anda ingatkan ya, amalan tadi tolong diamalkan dalam 1 malam itu harus sudah kelar ya. Sebabnya kalau mau melakukan bikin air media, cukup sekali baca surat Al-Kahfi 1 kali dan dilanjutkan surat Al-Kahfi di ayat 107 sampai 110 1 kali, surat Al-Fatihah 1 kali, ayat kursi 1 kali. Anda tiupkan, niatkan apa yang Anda inginkan, tergantung Anda. Nah setelah itu jangan lupa air itu kan air matang, Anda minum. Cara-cara yang sama, sisanya Anda cipratin di lingkungan rumah Anda, baik luar maupun dalam. Begitu pula ada seorang pedagang, sama kok, tergantung niat Anda saja, tapi amalannya sama. Demikianlah saudara Andi yang di Jakarta Utara. Mudah-mudahan Anda puas atas pencerahan dari saya, semoga bermanfaat. Dan demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta Selatan. Karena waktu juga kami harus turun dari udara, sebentar lagi akan sholat zuhur adanya. Insya Allah kita jumpa lagi besok di waktu yang sama dengan acara yang sama, tanya jawab seputar dunia lain. Saya harus turun dari udara. Apabila ada salah-salah kata, baik sengaja atau sengaja, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.